Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang create an online assessment using Google Form atau membuat sebuah penilaian online menggunakan Google Form. Nah, seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu, pada kali ini COVID-19 ini membuat kita untuk semuanya stay at home, mengerjakan pekerjaan di rumah, begitupun juga dengan anak-anak atau siswa kita harus belajar di rumah. Nah, maka dari itu penilaian pun harus dilakukan secara online. Nah, ketika dulu kita melaksanakan penilaian itu dengan menggunakan paper test dan ini dilakukan secara offline. Artinya Bapak Ibu guru bertemu dengan siswa yang akan diuji. Nah, akan tetapi hal itu kan sudah tidak bisa lagi karena kita tidak bisa untuk bertemu dengan murid-murid kembali. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita harus menggunakan dengan cara yang online. Sebenarnya kita telah menggunakan cara asesmen online pada saat ujian nasional. Nah, akan tetapi kendalanya adalah tidak semua siswa mempunyai komputer di rumahnya. Maka dari itu, cara yang kedua yaitu adalah untuk membuat penilaian dengan menggunakan yang bisa diakses oleh mobile phone. Artinya tes ini mobile phone based test, kalau computer based test. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat penilaian secara online yang bisa diakses oleh siswa menggunakan mobile phone mereka. Oke, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang pertama, siapkan laptop atau HP yang digunakan untuk praktek. Yang kedua, email aktif yang telah terhubung ke Google Drive. Jika belum mempunyai, silakan untuk sign up atau daftar terlebih dahulu. Yang ketiga, soal ulangan yang akan diujikan. Bisa mengambil dari bank soal yang pernah dibuat, ya. Apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama, login ke Google Drive. Karena kita akan menggunakan Google Form itu adalah bagian dari Google, jadi kita menggunakan Google. Emailnya yang digunakan harus google.com. Yang kedua, setelah kita login, mengubah pengaturan di Google Form. Yang ketiga, menginput soal yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang keempat, menambahkan pengaya atau add-on. Yang kelima, mengubah link menjadi pendek. Dan 6, mengaplikasikan assessment form yang sudah dibuat. Yang ketujuh, melihat respon atau hasil yang diberikan peserta didik. Yang kedelapan, mengarsipkan hasil atau respon peserta didik. Kenapa dari 6 sampai 8 saya bedakan warnanya? Karena sebenarnya sampai tahap 5 Bapak Ibu sudah bisa membuat online assessment. Oke, mari kita mulai saja ya. Oke, silahkan sekarang buka akun Google Drive-nya di drive.google.com. Lalu Bapak Ibu silakan login ke akun Google Drive-nya. Setelah login, silakan klik icon plus yang ada di bawah Google Drive, ya, segitiga, icon segitiga di pojok kiri dekat logo Google Drive. Silakan pilih Google Form. Kalau tidak muncul di awal, silakan pilih lainnya. Google Form ikonnya seperti ini, kertas berwarna keunguan ya. Selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita akan membuat online assessment, jadi yang harus diatur adalah untuk pengaturannya. Klik ini pensetelan atau pengaturan yang di samping icon kirim. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelannya ada 3 pilihan. Yang pertama umum, presentasi, dan kuis. Untuk umum, di sini ada beberapa pilihan. Kalau Bapak Ibu ingin mengumpulkan alamat email siswa, artinya nanti yang masuk respon siswa yang masuk akan masuk ke email Bapak dan Ibu. Silakan untuk dicentang. Yang kedua yaitu di sini adalah perlu masuk, batasi ke 1 tanggapan. Kalau Bapak Ibu mencentang ini, maka siswa hanya bisa mengakses online assessmentnya 1 kali. Nah, selanjutnya di sini responden dapat edit setelah mengirimkan atau lihat diagram ringkasan dan respon teks. Jadi kalau Bapak Ibu ingin siswanya bisa mengedit setelah mengirimkan, silakan untuk di checklist, dan atau misalkan siswanya ingin agar bisa melihat ringkasan, silakan untuk di checklist.
Selanjutnya adalah setelan di presentasi. Di sini pilihannya ada tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, atau tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, silahkan yang menurut Bapak Ibu diperlukan. Kalau di sini contohnya saya ingin mengacak urutan pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Jadi nanti siswa yang satu dengan yang lainnya mendapatkan urutan pertanyaan yang berbeda. Nah, di sini ada pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi ini akan muncul ketika siswa sudah mensubmit formnya atau mengirimkan hasil ulangannya. Nah, silakan ini bisa diedit oleh Bapak Ibu, kata-katanya terserah Bapak dan Ibu. Selanjutnya yaitu di kuis. Nah, karena tujuan utamanya adalah untuk membuat online assessment, jadi klik jadikan ini sebagai kuis. Ya. Di sini opsinya ada rilis nilai, ada segera dan nanti. Kalau Bapak Ibu ingin segera anaknya melihat hasil nilainya, boleh diklik segera. Lalu responden nanti dapat melihat pertanyaan terjawab, jawaban yang benar atau nilai poin. Oke. Pertanyaan tak terjawab. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mencentang pertanyaan tak terjawab, nanti siswa akan mengetahui mana saja pertanyaan yang mereka tidak jawab dan jawaban yang benar dan nilai poinnya. Setelah semuanya selesai yang menurut Bapak Ibu diperlukan, silakan klik simpan. Lalu kembali lagi ke formulir di awal. Di sini ada tulisan formulir tanpa judul. Nah, ini harus Bapak Ibu edit untuk judul formulirnya. Lalu di sini ada pilihan ganda. Sebenarnya ini banyak pilihannya. Jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linear, kisi pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal dan lain-lainnya. Ini nanti bisa disesuaikan dengan pertanyaan yang Bapak Ibu berikan kepada siswa. Nah, selanjutnya saya kasih contoh di sini untuk judul formulirnya adalah soal ujian sekolah SMK Negeri 1 Raja Desa dan mata pelajarannya ini adalah bahasa Inggris. Nah, karena ini adalah ditujukan untuk siswa, maka pertanyaan yang pertama adalah menanyakan nama siswa. Silakan tulis di pertanyaannya nama siswa. Bagaimana cara menambahkan pertanyaan? Bapak Ibu bisa di sini ada pilihan-pilihan, ada icon plus yang dilingkari itu untuk menambahkan pertanyaan. Nah, yang kedua, icon kedua itu import pertanyaan apabila Bapak Ibu sudah pernah membuat form sebelumnya, jadi formnya bisa disisipkan. Nah, yang ketiga itu adalah untuk tambahkan judul dan deskripsi. Yang keempat untuk tambahkan gambar, dan yang kelima untuk tambahkan video, dan ini adalah untuk tambahkan bagian ya. Nanti akan dijelaskan beberapa yang ada di icon ini. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu merasa penting siswa harus menjawab pertanyaannya seperti nama siswa, ini yang saya anggap penting ya, karena kalau misalkan nama siswa tidak diisi, kita tidak tahu siapa yang mengisi pertanyaan itu. Nah, silakan Bapak Ibu klik di sini ada wajib diisi. Jadi kalau misalkan siswa tidak mengisi, siswa tidak bisa mengirimkan formulirnya. Nah, selanjutnya di sini ini sebagai tambahan saja. Bapak Ibu bisa menambahkan token atau password untuk membuat lebih private gitu. Jadi di sini tinggal ketik aja token atau password. Nah, nanti akan muncul seperti ini, pilihannya angka. Nah, seperti ini pilihannya banyak sebenarnya, bisa angka, tulisan atau kata. Nah, saya di sini mencontohkan angka. Angka kurang dari 1000 ya. Di sini ada tulisan maaf token salah kalau misalkan siswa mengisi tokennya salah. Nah, di sini kurang dari 1000 artinya siswa harus mengisi nilai atau angka kurang dari 1000 untuk mengakses pertanyaannya. Nah, di sini harus wajib diisi ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan saya kasih contoh, siswa menuliskan 1234 atau 1234 itu kan lebih dari 1000. Sedangkan yang diminta itu adalah kurang dari 1000. Makanya akan ada peringatan maaf token salah ya. Oke.
Selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa membedakan bagian satu dengan bagian lainnya dengan di sini mengklik icon tambahkan subjudul. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memberikan soal dengan dua tipe yang berbeda, yang satu pilihan ganda, yang satu esai, mengklik dulu untuk judulnya. Jadi soal pilihan ganda. Di deskripsinya silahkan ditulis terserah Bapak dan Ibu. Kalau di sini saya mencontohkan pilih jawaban yang benar. Nah, bedanya apa dengan tambahkan bagian? Kalau tambahkan bagian itu halaman baru. Sedangkan kalau tambahkan subjudul itu masih di halaman yang sama tapi judul yang berbeda. Nah, seperti itu. Selanjutnya saya kasih contoh untuk soal pilihan ganda. Di sini soal pilihan ganda, soal-soalnya sebenarnya bisa di copy paste dari bank soal yang Bapak Ibu punya. Jadi tidak harus mengetik satu-satu. Begitupun dengan pilihannya. Nah, di sini contohnya saya kasih soal yang sederhana saja. Karena ini berupa soal, jadi ada kunci jawabannya. Silahkan Bapak klik kunci jawaban dan juga wajib diisi. Nanti akan muncul pilihan seperti ini. Nah, jawaban di sini kan ada 3 pilihan. Pilih jawaban yang benar. Nanti akan ada icon hijau seperti ini. Ini menandakan bahwa pilihan yang ini adalah jawaban yang benar dalam pertanyaan ini. Lalu tentukan poinnya. Di sini poinnya skalanya bisa 1 atau sampai 100. Nah, biasanya kalau untuk pilihan ganda untuk satu soal itu 10 poin, kalau untuk range nilainya 100. Oke, kalau udah selesai klik selesai. Oke, selanjutnya bagaimana dengan soal yang bergambar? Silakan Bapak Ibu bisa mengklik icon gambar di sini ya, dan memasukkan unggah atau sisipkan gambar. Bisa mengunggah dari drive Bapak dan Ibu, dari kamera, melalui link atau foto Google Drive juga bisa, atau bahkan dari Google penelusuran gambar ya. Oke, silakan diunggah. Nah, contohnya seperti ini. Saya membuat satu contoh yang menggunakan gambar. Di sini pertanyaan saya adalah berapa orang yang ada di grup ini. Nah, di sini gambarnya udah ada orang-orangnya, jadi siswa tinggal menghitungnya. Di sini pilihannya dan jawaban yang benar adalah 7 atau 7 ya. Nah, di sini wajib diisi lagi. Untuk soal esai, Bapak Ibu bisa menambahkan tadi subjudulnya untuk membedakan judul satu tadi soal pilihan ganda, yang kedua adalah soal esai. Nah, ini contoh soal esai yang sangat sederhana. Ubah ke dalam bahasa Inggris siapa nama kamu. Nah, di sini kunci jawabannya Bapak Ibu tulis jawaban yang benarnya. Di sini jawaban yang benarnya adalah what is your name. Akan tetapi kalau soal esai itu kan suka ada jawaban yang berbeda tapi tetap sama gitu, tetap benar sama. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan jawaban. Di sini saya kasih contoh untuk jawaban yang siapa nama kamu ini bisa 2 alternatif. Bisa what is your name atau what dan is itu disatukan menjadi what's your name. Keduanya itu sama benarnya. Jadi kalau siswa menjawab yang seperti ini atau yang menjawab seperti ini itu sama, mereka mendapatkan poin. Nah, silakan sama tentukan poinnya. Kalau untuk esai saya kasih contoh untuk satu nomor itu poinnya 20 poin. Dan ini wajib diisi ya. Nah, itu adalah soal untuk esai. Oke, sekarang kita akan menambahkan pengaya. Nah, kenapa kita harus menambahkan pengaya? Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, pengayanya yang ada di sini yang saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu bisa menambahkan itu form publisher dan form limiter. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Bapak Ibu klik di sebelah tombol kirim itu ada titik 2 ke bawah, titik 3 ke bawah, nanti ada tambahan add-on. Nah, silakan pilih form limiter terlebih dahulu. Ini untuk form limiter dan ini untuk form publisher ya. Nanti saya akan jelaskan kegunaannya di slide berikutnya. Oke, kalau tidak ada nanti silakan diklik ketik di form limiter, nanti akan muncul icon yang seperti ini. Bapak Ibu tinggal diklik lalu install. Ya, ini installnya adalah ke Google-nya, jadi bukan ke Drive atau ke komputer Bapak dan Ibu. Silakan untuk diinstal aja. Nah, Google form limiter sama form publisher-nya. Selanjutnya adalah apa itu form limiter? Karena kita akan membuat
suatu soal ujian ya Bapak Ibu, soal ujian itu kan pasti dibatas waktu. Tidak bisa anak itu menjawab seenaknya atau berleha-leha untuk menjawabnya. Maka dari itu kita harus menentukan waktunya. Siswa itu harus menjawab sampai kapan, sampai tanggal berapa, sampai hari apa, sampai jam berapa. Nah, di sini adalah fungsinya dari form limiter ya. Di sini ketika Bapak Ibu udah menambahkan add-on, nanti akan muncul seperti ini. Pilihannya silakan pilih date and time ya. Bisa memilih mengeset di sini date-nya atau tanggalnya dan juga waktunya. Seperti yang sudah saya contohkan di sini. Jadi when a due date is set on. Jadi ketika ini tanggal ini berarti udah berakhir ya. Saya contohkan tanggal 4 bulan tanggal 20 bulan April 2020 jam 12 malam. Nah, nanti kalau misalkan siswa sudah terlambat, nanti akan muncul peringatan yang seperti ini. Jadi ini kata-katanya bisa Bapak Ibu sesuaikan ya. Oke. Selanjutnya save dan enable. Nah, apa itu form publisher? Nah, form publisher adalah tujuannya adalah untuk mengumpulkan respon-respon dari siswa. Jadi kan nanti siswa itu menjawab setiap orang itu satu-satu dan itu akan masuk ke email Bapak dan Ibu. Nah, form publisher ini fungsinya adalah untuk merekap. Jadi Bapak Ibu tidak harus pusing-pusing untuk merekap. Nama ini menjawabnya apa, nilainya berapa. Nah, ini adalah fungsi dari form publisher ya. Nah, di sini form publisher ketika udah diklik di add-on dan udah diinstal, nanti akan muncul seperti ini. Bapak Ibu silakan untuk memilih formatnya mau berupa apa, apakah Google dokumen, apakah Excel atau slide ya. Di sini saya contohnya untuk Excel. Nah, di sini setelah itu nanti Bapak Ibu tinggal klik next. Nah, di sini untuk destination foldernya adalah nanti respon siswa yang masuk itu masuknya ke folder yang mana. Boleh menggunakan form publisher output folder. Ini adalah yang disediakan oleh form publisher itu sendiri, atau misalkan Bapak Ibu ingin mengubah foldernya boleh, silahkan di change destination folder. Nah, selanjutnya di sini ada sharing list ke email ya. Ini email saya berupa PDF juga boleh gitu. Nah, selanjutnya setelah selesai add-on udah selesai, form limiter, form publisher udah selesai. Nah, sekarang kita klik ke pratinjau. Pratinjau itu untuk apa? Untuk melihat tampilan form yang udah kita buat. Nah, di sini di pratinjau, di sini udah ada sampai tahap ini Bapak Ibu sudah selesai untuk membuat online assessment ya. Tapi saya akan ajarkan bagaimana Bapak Ibu untuk di sini kan bisa dilihat linknya itu panjang sekali ya. Nah, bagaimana caranya untuk memperpendekkan? Nah, di pratinjau klik untuk di atasnya, jadi semuanya itu ke blok berwarna biru ya. Lalu Bapak Ibu buka Bitly. Nah, dengan mengetikkan di browsernya app.bitly.com. Nah, ketika sudah masuk, silakan Bapak Ibu untuk login di sana. Loginnya free aja karena Bitly ini menyediakan juga untuk free account ya. Bisa untuk kalau udah login, nanti Bapak Ibu tinggal create aja. Ketika udah di create, nanti dipastekan nih, di copy tadi link yang panjang ini dipastekan ke sini, nanti hasilnya link yang pendeknya akan muncul secara otomatis. Bisa Bapak Ibu disalin lalu di-sharekan ke anak-anak. Nah, seperti ini. Dari yang tadi panjang ini nanti hasilnya akan seperti ini, hanya sedikit saja jadi pendek. Bapak Ibu tinggal copy atau share untuk dibagikan ke anak-anak. Nah, ini sangat mudah sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu bagaimana nih kita cara merekapnya, mengetahui rekapan yang udah siswa terima gitu. Nah, silakan coba kirimkan link yang udah dibuat ke minimal 3 siswa atau peserta didik untuk direspon. Nah, nanti ketika siswa sudah merespon, Bapak Ibu klik kembali di Google Drive-nya, nanti di sini ada pilihan respon. Bapak Ibu klik respon di sini untuk melihat berapa orang sih yang respon formulir yang udah dibagikan Bapak dan Ibu. Selanjutnya klik di sini ada icon hijau dengan tanda seperti ini. Ini adalah tanda Excel ya.
diklik nanti akan keluar seperti ini. Di sini nanti akan muncul nama siswanya siapa, kelasnya apa, alamat email yang tadi Bapak Ibu tanyakan, beserta nilai dan jawaban-jawabannya. Nah, tinggal Bapak Ibu diklik file lalu download atau disimpan. Oke, silakan mangga kalau ada pertanyaan boleh diklik di kolom komentar kalau misalkan ada pertanyaan ya. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya banyak terganggu oleh suara-suara motor mobil karena memang berdekatan dengan jalan raya, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu untuk pemaparan materi saya dan Bapak Ibu bisa memahami dan mengerti apa yang saya berikan gitu ya. Oke, silakan saya tunggu untuk pertanyaannya di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe di channel saya supaya saya bisa bersemangat lagi untuk memberikan materi-materi yang lainnya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.